Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersa Mertaputra Mardika dengan NPM 21043010271, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan tentang 12 prinsip-prinsip komunikasi. Berikut merupakan 12 prinsip komunikasi secara umum beserta contoh dan penjelasan lengkapnya. Yang pertama ada komunikasi adalah suatu proses simbolik. Prinsip komunikasi yang pertama adalah komunikasi merupakan suatu proses simbolik yang timbul dari dalam diri manusia. Komunikasi adalah sesuatu yang bersifat dinamis, sirkular, dan tidak berakhir pada suatu titik tertentu saja, tetapi terus berkelanjutan secara terus menerus. Contoh yang pertama adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari yang saya alami. Pada suatu hari ada kejadian orang meninggal dunia. Untuk memberi tanda bahwa ada yang sedang berkabung atau berduka, maka warga memberi simbol atau tanda bendera kuning di sekitaran lingkungan rumah duka. Hal ini digunakan untuk menyampaikan pesan kepada orang yang melihatnya bahwa ada yang meninggal dunia. Yang kedua ada setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Komunikasi bisa terjadi pada tiap perilaku. Hal ini dimasukkan bahwa tiap orang bisa saja dimaknai sedang terlibat dalam proses komunikasi, meski tidak bermaksud untuk mengkomunikasikan sesuatu. Adanya gerak tubuh, ekspresi wajah, hingga kontak mata bisa dimaknai sebagai bentuk komunikasi oleh orang lain. Hal yang pernah terjadi di hidup saya adalah kata hot dalam bahasa Inggris memiliki arti panas. Namun, kata hot juga dapat diartikan berbagai macam-macam, seperti seksi, menggairahkan, luar biasa, dan lain sebagainya. Contohnya, saat orang mengatakan that's really hot, maka dalam kalimat ini dapat diartikan hot sebagai kata keren. Yang ketiga ada komunikasi punya dimensi isi dan hubungan. Prinsip komunikasi berikut adalah adanya dimensi isi dan hubungan pada komunikasi. Tiap pesan berkomunikasi mempunyai dimensi isi, di mana dari dimensi isi tersebut kita bisa memprediksi dimensi hubungan yang ada di antara pihak-pihak yang melakukan proses komunikasi sesuai dengan pelaku yang terlibat. Seperti contoh yang terjadi di lingkungan saya, para remaja di Surabaya sering memanggil satu sama lain dengan sebutan cuk, kepanjangan dari jancuk. Seperti dalam kalimat piye kabare cuk, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu bagaimana kabar kamu. Sebutan jancuk itu meskipun terdengar di telinga mengesankan, tidak berakhlak bagi kaum terdidik atau orang tua, malah ditafsirkan oleh penggunanya sebagai panggilan akrab. Yang keempat ada komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Komunikasi bisa terjadi dalam berbagai tingkat kesengajaan. Artinya bisa terjadi tanpa direncanakan, seperti dua orang yang menyapa di jalan, atau bisa juga yang betul-betul direncanakan sedemikian rupa. Contoh yang terjadi di lingkungan saya adalah seperti stand up comedy. Sebenarnya mereka sudah menyiapkan materi untuk berkomedi di depan banyak orang, tetapi dibuat nampak tidak melakukan persiapan. Yang kelima ada komunikasi dalam konteks ruang dan waktu. Proses komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Pesan komunikasi yang dikirimkan oleh pihak pengirim disesuaikan dengan tempat di mana proses komunikasi itu berlangsung, kepada siapa pesan itu dikirimkan, dan kapan komunikasi itu berlangsung, sehingga memenuhi konteks ruang waktu tersebut. Contohnya yang terjadi di lingkungan saya adalah bergurau dan dikemukakan pada saat rapat berlangsung atau secara formal. Terasa kurang sopan, maka komunikasi harus sesuai tempat dan waktu. Yang keenam ada komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Proses komunikasi juga dapat diprediksi oleh pelaku yang terlibat. Misalnya saat kita menyapa orang, kita tentu mengharapkan orang itu menyapa balik. Hal ini juga sesuai dengan norma, kebiasaan, atau pola dalam berkomunikasi digunakan oleh para pelaku yang terlibat. Contohnya ketika kita masuk ke perguruan negeri favorit seperti UPN Veteran Jawa Timur, otomatis kita akan melakukan sujud syukur dan mengucap alhamdulillah. Yang ketujuh ada komunikasi bersifat sistemik. Prinsip komunikasi berikutnya adalah bersifat sistemik. Artinya cara seseorang untuk berkomunikasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari latar belakang, budaya, pendidikan, nilai adat, dan pengalaman. Faktor eksternal seperti kondisi keluarga dan lingkungan juga turut berpengaruh pada komunikasi yang sistematik. Contohnya,
Ketika saya baru saja patah hati, nyanyian sentimental yang saya dengarkan di ruangan membuat saya menitikkan air mata. Yang kedelapan, ada komunikasi lebih efektif jika latar belakang sosial budaya mirip. Semakin mirip latar belakang sosial budaya, maka semakin efektiflah komunikasi. Komunikasi antar dua orang yang dengan latar suku dan budaya yang sama akan lebih efektif dan lebih nyambung dibanding komunikasi antar dua orang dengan latar belakang yang berbeda. Contoh yang terjadi di sekitar lingkungan saya adalah saya dari Surabaya, maka teman saya dari Surabaya saat berkomunikasi dengan saya terasa akrab, adanya kesamaan tempat tinggal dan budaya. Lalu berbeda dengan saya berkomunikasi dengan teman yang saya asal Sulawesi, maka komunikasi tersebut tidak akan berjalan efektif. Yang kesembilan, ada komunikasi bersifat non-sekuensial. Proses komunikasi bersifat sirkular dalam arti tidak berlangsung satu arah. Artinya komunikasi juga akan melibatkan respon atau tanggapan sebagai bukti bahwa pesan yang dikirim itu diterima dan dimengerti. Hal inilah yang dimaksud dengan pada prinsip komunikasi yang bersifat non-sekuensial. Contohnya, ketika saya berbicara dengan teman saya dalam diskusi ini berjalan lancar. Komunikasi dua arah karena orang yang kita anggap berbagai pendengar atau penerima pesan sebetulnya juga menjadi pembicara atau pemberi pesan juga pada saat yang sama. Yang ke-10, ada komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Komunikasi merupakan proses yang bersifat dinamis dan transaksional. Ada proses saling memberi dan menerima informasi di antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Pola komunikasi pun bisa berubah-ubah, tidak statis saat sedang berlangsung dengan umpan balik reaksi yang beragam. Contohnya, ketika saya saat masih SD berbicara dengan teman, maka komunikasi akan sangat berbeda pada saat kita bertemu dia kembali saat pada masa kuliah. Yang ke-11, ada komunikasi bersifat irreversible. Komunikasi juga irreversible atau tidak dapat dikembalikan. Artinya efek atau dampak komunikasi tidak dapat dihilangkan. Jika kita menyakiti orang lain dengan ucapan kata, maka efek sakit hati itu tidak akan langsung hilang. Contohnya, ketika saya memberi pesan menyakiti hati teman saya dan saya langsung menemui dia dan langsung meminta maaf. Yang ke-12, ada komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Prinsip komunikasi yang terakhir adalah komunikasi bukanlah panacea untuk menyelesaikan masalah. Maksudnya, komunikasi bukanlah salah satu solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Komunikasi hanya bisa jadi salah satu faktor pendukung terhadap penyelesaian masalah. Contoh yang terjadi di lingkungan sekitar saya adalah meskipun pemerintah kota Surabaya menjalin komunikasi yang efektif dengan warga Manuan, tidak mungkin usaha itu akan terjadi jika dibarengi dengan memperlakukan masyarakat di wilayah itu secara adil. Demikian penjelasan saya mengenai 12 prinsip-prinsip komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.